Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aan Kreator Channel. Selamat pagi, salam ngopi. Jangan lupa ya, bagi para pencinta kopi, pagi ini mari kita ngopi dulu. Di sini saya ingin berbagi atau sharing tentang beternak kelinci. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sedang mencari referensi tentang beternak, terutama para pencinta kelinci, bisa dengarkan beberapa penjelasan dari saya. Mohon jangan di-skip-skip supaya teman-teman tidak menjadi salah paham ya. Silahkan terus ikuti penjelasan sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk teman-teman yang mungkin baru menemukan channel saya dan subscribe-nya tentunya masih merah. Kiranya mohon kesediaannya untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis ya. Dan juga bunyikan loncengnya untuk terus mendukung channel saya terus dapat berkembang dan bermanfaat. Oke teman-teman, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Semoga kita semua, khususnya buat Anda, diberi kesuksesan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Sirojul Qori. Alamat di Desa Telaga Sana, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dan Indonesia tentunya ya. Jadi saya ini beternak kelinci, menggeluti dunia perkelincian sudah sekitar 7 tahun ya. Mulai dari tahun 2014. Kala itu awalnya saya itu nuruti anak yang minta kelinci. Akhirnya saya membeli di peternak itu atau di penjual itu hanya 2 ekor ya. 2 ekor jantan dan betina. Setelah saya bawa ke rumah dan sialnya kala itu beberapa hari kemudian kelinci hilang karena dimakan anjing ya. Saya cari-cari di kebun sekitar rumah, ternyata sudah tinggal sisa-sisa bangkainya saja. Dan kemudian dari saat itu saya akhirnya beli lagi dan setelah itu kelinci jadi beranak akhirnya menjadi banyak dan akhirnya saya buatkan kandang yang agak permanen ya. Dari beberapa hari kemudian akhirnya terus bertambah dan terus tambah, pengen beli itu, pengen beli ini ya. Model apa, jenis ini jenis itu, semua karena nuruti nafsu. Akhirnya banyak juga dari berbagai jenis, ada kelinci rek, ada Angora, Fuji Love, bahkan FG pun yang harganya kala itu anakan saja sudah 1.500.000 sempat saya beli dan ternyata gagal. Dari kelinci FG itu juga nggak berkembang, akhirnya mati. Akhirnya saya memutuskan untuk menekuni satu jenis atau 2 jenis saja. Kala itu saya memilih untuk kelinci rek dan kelinci New Zealand ya. Kelinci rek itu yang untuk hias ya, kelinci hias, dan New Zealandnya itu untuk pedaging. Dan beberapa tahun saya berjalan sudah banyak mendapat penghasilan dari peternak kelinci itu. Karena apa?
karena sebenarnya prospeknya bagus. Nah, prospeknya kelinci itu bagus. Contohnya seperti ini, satu induk itu standarnya biasa beranak 6, 7 ya, 5 ya. Ini seperti ini. Jadi untuk harganya itu satu ekor kelinci anakan ini biasa saya jual Rp35.000 ya. Jadi kalau beranaknya itu bisa yang punya anak 10 ya, 2 induk umpamanya, itu dijual bisa laku 35 kali 10 ya, 350.000. Ini dalam jangka 2 bulan dari lahirnya kelinci dan nyapih ya, siap untuk dijual itu standar ya 2 bulan ya. Biasanya kalau untuk pedagang-pedagang itu terkadang malah masih 1,5 bulan itu sudah bisa diambilin ya. Itu sudah bisa diambilin 1,5 bulan ya. Sehingga untuk prospek hasil cepat jualnya itu cepatnya. Itu tadi dari 2 ekor saja sudah bisa menghasilkan hasil uang sebesar Rp350.000. Itu dari dua ekor. Apalagi kalau kita mempunyai indukan yang banyak ya. Banyak, kita punya indukan 10 ekor. 10 ekor beranak semua. Beranak semua itu bisa mencapai 50-an ekor umpamanya. 50-an ekor anakan itu kita bisa panen segitu dengan kalau diambil pengepul itu per ekornya dihargai biasanya sekitar 27 sampai 30 ya. Itu yang untuk anakan. Kemudian untuk yang pedaging itu kita bisa jual per kilo hidup biasanya. Untuk yang kurang bagus itu dipotong atau dibuat daging, itu per kilonya kita jual biasanya nyampe 30 sampai 35.000 per kilo. Jadi tinggal teman-teman semua hitung ya. Kemudian yang penting adalah ketekunan dan kesabaran. Jadi jangan maunya instan cepat hasil, karena kelinci ini ya jangan dijadikan sebagai pokok pekerjaan, kita jadikan sampingan saja. Karena dulu juga saya mendapat beberapa nasihat dari teman-teman yang sudah sukses peternak kelinci itu. Nah, istilahnya yang pertama dalam peternak kelinci kita harus siap dimakan kelinci ya. Namanya kelinci makan orang. Artinya kelinci makan orang itu pertama ya kita harus keluarin dompet dulu setiap hari untuk modal kandang, modal indukan, kasih makan, beli makan kalau makanannya beli. Itu namanya kita dimakan kelinci ya, setiap hari kita dimakan kelinci makan orang. Kemudian tahun keduanya itu nanti kita sudah kelinci makan kelinci, artinya dari hasil kelinci yang kita jual itu bisa kita buat beli pakan dimakan kelinci lagi. Jadi itu namanya kelinci makan kelinci. Kemudian setelah itu tahun ketiganya lah kita
eh, kelinci atau namanya orang sudah makan kelinci. Jadi dari hasil kelinci itu kita sudah bisa menikmatinya itu tahun yang ketiga. Jadi itu harus bersabar dan telaten ya. Dan juga ketekunan, jangan sampai kita inginnya banyak kegiatan tetapi hasilnya kurang. Nah, jadi kalau ingin fokus, insya Allah kalau kita tekun dan fokus, maka hasilnya akan maksimal. Jadi begitu ya teman-teman. Ya mungkin saja bisa instan cepat, kita bisa cepat menikmati hasilnya. Tetapi kalau sedikit, begitu beranak kita jual, kita beranak jual, itu cepat dapat hasil. Tapi ya kelinci kita tidak bisa terkumpul banyak ya. Nah, jadi biasanya ya saya ada beberapa yang saya jual, tapi ada yang kita sisihkan untuk yang kita jadikan indukan lagi supaya terus berkembang ya. Dan saat ini memang kandang kelinci saya lagi namanya berkurang kemarin karena dampak PPKM, juga karena kesibukan saya harus ngurusi di madrasah, juga harus ngurusi di organisasi, maka sempat juga kandang saya jualin. Ini tinggal beberapa saja, tapi insya Allah akan saya tekuni kembali supaya tetap terus berjalan. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi saya ingatkan kembali kepada teman-teman untuk fokus. Kalau mau beternak itu ya fokus. Jangan kita misalnya ingin ternak ini, ternak itu, ternak umpamanya kambing, ternak ayam, ternak sapi, semuanya ingin kita geluti tetapi tidak ada yang kita fokuskan. Akhirnya kegagalan yang kita dapatkan ya. Begitu ya teman-teman, beberapa sharing dari saya, semoga bermanfaat dan kita semua diberi kesehatan, keberkahan, kesuksesan dalam hidup ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.